Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saham Garden Kebumen. Nih, keren kan? Tuh, ini namanya Aglonema Red Venus, teman-teman. Cantik sekali. Kali ini di konten yang ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengelap daun aglonema yang aman dengan bahan yang ada di sekitar kita. Gampang, caranya gampang dan tidak susah. Oke, mari kita masuk ke tahap cara mengelap daun aglonema dengan aman. Nah, ini alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membersihkan daun aglonema. Aglonema itu mempunyai daun aglonema mempunyai semacam lapisan luar dari daunnya yang dinamakan kutikula. Nah, yang kita lindungi agar daun aglonema ini tetap bersih dan enak dilihat serta sehat dan tidak mudah rusak, busuk atau lenyot, yaitu menjaga dari kutikula tersebut dengan cara membersihkan. Dibersihkannya pun dengan bahan yang aman untuk kutikula tersebut. Banyak yang menyarankan dengan semacam minyak ataupun dengan susu ataupun dengan cairan-cairan yang lain, tapi setelah dipraktekkan dan ternyata itu bukan melindungi tapi malah membuat semacam lapisan penutup bagi si daun aglonema untuk bernafas. Jadi lebih baik kita menggunakan bahan yang aman saja. Dan ini saya di sini menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan insya Allah semua orang punya bahan-bahan tersebut, bahan dan alatnya. Dan ini alatnya pun juga mudah dicari, di daerah Anda juga banyak. Yang pertama yaitu kuas kecil. Ini kuas kecil, ini nanti fungsinya untuk membersihkan dulu daun sebelum kita olesi atau kita bersihkan dengan cairan tersebut. Nah, ini kuas kecil, kemudian kapasnya bebas, boleh juga pakai tisu, nggak harus pakai kapas. Di sini saya adanya kapas, jadi saya pakai kapas. Sendok kecil, tidak harus seperti ini, bisa juga sendok teh. Dan itu air biasa. Nah, bahannya yang pertama adalah ini bahannya tuh, vitamin B1 tanaman, mudah didapatkan dimana-mana ada. Ini fungsinya banyak, jadi tidak hanya untuk mengurangi stres tanaman, tapi juga menyuburkan dan melindungi dari kutikula serta pertumbuhan tanaman menjadi lebih bagus. Dibuktikan dengan itu daun baru sering tumbuh. Ini daun baru Red Venusnya, daun barunya nih. Nah, ini daun barunya. Kemudian bahan yang kedua, ini bahan yang kedua, ini semua orang punya ya, terutama ibu-ibu semuanya punya. Nih, tahu apa ini? Ini adalah sabun pencuci piring, bebas merek apapun boleh, tidak harus merek yang sering muncul di TV. Yang penting sabun cair untuk cuci piring. Cara mencampurkannya adalah kita ikuti ya setelah ini. Oke, yang pertama yang kita lakukan atau yang Anda lakukan adalah
masukkan cairan B1 tanaman. B1 tanaman mudah didapat di semua toko pertanian atau tempat-tempat yang menyediakan pupuk, insya Allah ada. Tidak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok teh saja. Satu sendok tersebut kita larutkan ke dalam air yang sudah dipersiapkan tadi di wadah, dan kita aduk. Lalu yang kedua, masukkan sedikit saja cairan pencuci piring atau sabun cair pencuci piring, cukup seujung sendok. Juga kita larutkan dan kita aduk rata, serata-ratanya. Aduk terus sampai benar-benar rata. Hal pertama yang dilakukan setelah 2 cairan tersebut tercampur adalah membersihkan daun aglonema dari debu. Dari debu. Nah, dibersihkan dulu dengan kuas. Debu kita singkirkan dulu di setiap bagian daun yang akan kita bersihkan. Membersihkan daun aglonema bukan hanya untuk mempercantik, tapi juga membuat tanaman sehat, tidak mudah lonyot, tidak mudah busuk, dan pertumbuhannya pun akan semakin bagus dan semakin baik. Karena ketika kotoran tersebut bersih dari permukaan daun, secara otomatis proses fotosintesis dari tanaman tersebut juga akan lancar. Jadi penyerapan nutrisinya pun akan semakin baik, dan itu mempengaruhi pertumbuhan dari si aglonema tersebut. Warnanya pun akan tampil semakin cantik. Bahkan jika memang Anda beruntung, Anda akan mendapatkan aglonema yang bermutasi dengan cepat, yaitu merubah warna daun menjadi warna yang baru. Nah, itu di setiap detail daunnya. Di batangnya juga, di batang-batang daun biasanya mengumpul di situ, berkumpul debu atau kotoran-kotoran yang dibawa oleh angin. Kalau memang ada kotoran yang lumayan tebal, boleh kita sedikit tekan atau dikerik pakai tangan juga boleh. Setelah debu dirasa sudah hilang, kemudian kita ambil kapas atau tisu atau lap basah, lap kering, bukan lap basah, lap kering yang halus, tentunya yang teksturnya halus, yang tidak merusak daun aglonema tersebut. Kita celupkan ke air yang sudah kita berikan larutan
dari B1 dan sabun cair pencuci piring kita peras sedikit. Dan kita sapukan atau kita oleskan ke bagian daun atas terlebih dahulu, rata. Dan menyeluruh. Jadi karena ini memang tanaman hidup, ya jangan kita layakkan seperti plastik. Kan kadang kita sering ngelihat di beberapa penghobi terutama atau orang-orang yang punya koleksi bunga tanaman hias aglonema, itu mereka menginginkan daunnya mengkilap, terus mereka akhirnya menggunakan minyak atau apa itu yang bisa mengkilapkan daun. Sebenarnya di awal memang bagus, tapi nantinya itu malah akan merusak dari tekstur daun itu sendiri, karena secara otomatis cairan tersebut tidak menguap tapi malah akan menggumpal, dan itu menutup dari pori-pori daun yang disebut dengan kutikula. Justru yang tadinya kita harapkan akan indah malah jadi busuk, lonyot, dan kemudian layu, menguning malah sering-seringnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan langkah-langkah yang aman saja, yaitu dengan cara menggunakan cairan air biasa, terus menggunakan vitamin B1 tanaman, ditambahi dengan sabun pencuci piring, sabun cair ya, mudah, murah, dan insya Allah semua punya dan mudah didapatkan, jadi tidak perlu yang aneh-aneh. Dan hal ini juga dapat melindungi dari si aglonema ketika masuk musim hujan, karena di musim hujan itu secara otomatis udara akan menjadi lebih lembab. Ketika kita memakai cairan pengkilap yang mengandung minyak, nah itu malah jadinya nanti tidak menimbulkan jamur, malah bukan membersihkan tapi malah menimbulkan jamur, karena memang air tidak meresap ke daun, tapi debu yang harusnya hilang jadi terkumpul di atas daun. Itu kan susah untuk dihilangkan, menimbulkan bakteri baru, menimbulkan penyakit baru, itu malah merusak aglonema cantik Anda yang harganya pun terkadang bisa ya membuat dompet kita menjadi tipis, karena memang aglonema beragam harganya, ada yang murah dan ada yang mahal. Ini yang saya pakai untuk tutorial di sini menggunakan aglonema jenis Red Venus. Untuk masalah harga ya masih standar lah, masih di bawah 100.000, belum sampai 100.000 ke atas. Rata ya teman-teman di semua sisi daun, dari mulai pangkal bawah sampai pangkal atas. Bersih. Jika menemukan kotoran yang menempel pada tebal, boleh kita gosokkan lebih keras sedikit menggosoknya. Kita kerik sedikit secara pelan-pelan tapi agak ditekan.
Kegiatan seperti ini bisa Anda lakukan antara 5 hari sekali atau seminggu sekali juga boleh, atau ketika daun sudah terasa kusam, sudah terlihat kusam dan sudah banyak kotoran menempel, boleh Anda lakukan ini. Dan ini bagi seorang penghobi bukanlah pekerjaan yang berat. Semakin kita merawat tanaman, maka si tanaman pun akan membalas dengan kebaikan kepada kita berupa keindahannya. Dan mungkin nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang itu juga kita harapkan dari setiap pemilik aglonema. Nah, sudah bersihkan teman-teman. Jadi begitu tadi ya teman-teman, cara mengelap daun aglonema yang aman dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Bahannya murah, mudah, dan pengaplikasiannya pun mudah. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share atau diklik tombol loncengnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar aglonema, cara merawat, trik dan sebagainya, silahkan coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sekali lagi, lindungi aglonema kita dengan bahan-bahan yang tidak membahayakan dan tetap menjaga keindahan dari aglonema tersebut. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.